Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kasih tips buat racikan PC murah ya. Jadi buat kalian yang bingung kalau mau racik PC mulai dari mana, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Thank you. Oke guys, jadi ini karena tips ya. Ini kita cerita aja cara tips racik PC sambil gua udah siapin racikan PC-nya. Jadi kalau pertama itu, kalau menurut gua buat racikan PC murah itu yang pertama gua tentuin itu harddisk ya. Karena kalau harddisk itu enaknya tuh mau lu pakai motherboard DDR4 321 atau semacamnya, ya tetap aja itu bisa dipakai gitu. Jadi gua putusin buat pakai harddisk. Tapi kalau lu punya duit mahal, saran gua jangan pakai harddisk lagi, pakai SSD SATA 3 sama SSD M.2. Atau mungkin ya itu sih, paling kalau enggak lu pakai full SSD M.2 buat semuanya juga lancar-lancar aja sih, itu menurut gua secara pribadi. Jadi di sini tuh udah 55.000, gua pakai 160 GB. Ini dari mana nih? Harddisk internal Seagate 0D ya, dari Seagate pokoknya. Ini harganya 55.000. Kenapa 160 GB? Karena di sini budgetnya gua tekan semurah mungkin gitu. Habis itu karena di sini racikan PC murah, sebenarnya ini casing kalian bisa pilih sendiri mau pakai casing PC seperti apa, tapi menurut gua agak bagus sedikit lah. Dan ini udah plus sama power supply 500 watt. Jadi di sini menurut gua udah kece banget. Tapi sekali lagi balik lagi ke kalian, apakah ini bagus atau enggak, komen di bawah. Biasanya sih kalau gua selalu harddisk, habis harddisk kalau nggak SSD, habis itu casing, karena yang bisa kita racik dulu. Buat kayak prosesor, VGA dan kawan-kawan itu belakangan. Gue step by step yang bisa gue racik dulu gitu. Habis itu sih biasanya kalau gue ya, ini kan setiap orang preferensinya berbeda-beda. Ada yang dari power supply-nya dulu, ada yang dari mungkin target VGA-nya dulu. Karena dia misal gue punya budget 30 juta nih, gue mau pakai RTX 3080 Ti, ya itu fine-fine aja karena dia duitnya mencukupi. Tapi kalau budgetnya cekak-cekakan, lu harus tekan dari yang sebisa murah dulu, yang semurah mungkin, yang mahal belakangan, supaya lu bisa ngatur keuangannya. That's me ya. Kalau kalian seperti itu ya komen di bawah. Ini gue membantu buat kaum carry hori kayak gue gitu. Oke. Dan kalau mau cari prosesor yang murah tuh bisa pakai Intel Xeon. Kemarin tuh gue pakai Intel Xeon tipe apa ya, gue lupa tuh. Di channel gue yang ini gue pakai Intel Xeon apa ya? Intel 1 juta ini. Oh, kece juga gue. Ini kita pakai Intel Xeon L5420. Dia udah hyper threading 4 core 4 thread ya. Kalau saran gue sih kalau budget 1 jutaan untuk prosesor, pakai Intel E8400, Intel E8600. Entar ya, Intel E8600 ada sih gue deh. Intel E8600 ada. Intel Core 2 L8600, Intel Core 2 L8400, Intel Core Xeon yang tadi bisa cek di video sebelumnya itu. Habis itu ini juga menurut gue ini oke sih. Ini pakai Intel Core 2 Quad Key 6600 dengan dia udah 4 core 4 thread ya. Tapi gue akuin ini frekuensi dasar prosesornya kecil banget, cuma 2,4 GHz. Tapi dengan 4 core 4 thread menurut gue udah oke sih. Tapi ini TDP-nya agak besar ya. Ini 105 watt. Jadi gimana guys, komen di bawah apakah ini terlalu besar buat kalian atau enggak. Untuk fan prosesor di sini kita pakai yang andalan kita semua, standar LGA 775, Rp36.000. Untuk motherboardnya gue pakai G31 DDR2 karena menurut gue udah cukup oke untuk prosesor ini ya. Apalagi budget murah carry hore 1 jutaan gitu. Jangan terlalu berharap terlalu banyak. Menurut gue sih gitu sih. Kalau kalian udah tahu prosesornya apa, buat pilih motherboardnya apa gampang kan. Udah tahu nih soketnya apa nih, LGA 1151. Kamu tinggal cari motherboard yang 1151. Misal pakai, kalau misalkan bisa ada Intel nih, misal i7 berapa tuh ya, i3 10100K misal. i3 ada nggak 10100K? Ada kalau nggak salah. Ada kan ya? Nah, pokoknya yang belakangnya reka, kamu pakai motherboard yang pakai Z supaya
bisa di overclock, bisa di unlock. Dia punya boost itunya apa supaya bisa di overclock gitu. Gue bingung jelasin secara apa tuh yang gitulah bahasanya gitu loh. Jadi menurut gue ya gitu sih. Habis itu kalau kamu udah tahu prosesornya kan udah gampang tuh, tinggal soketnya samain DDR4 kan. Kalau yang standar ini pakai DDR2 karena budgetnya 1 jutaan. Nah, udah tahu motherboardnya kan gampang. Motherboardnya DDR4 nih, atau mungkin motherboardnya DDR3 nih. Kamu tinggal sesuaiin DDR-nya sama RAM-nya. Kalau motherboardnya DDR3 ya RAM-nya DDR3. Kalau motherboard DDR4 ya RAM-nya DDR4. Sesimpel itu. Jadi saran gue ya motherboardnya dulu. Kalau udah motherboardnya dulu udah gampang gitu. Jadi di sini kan karena motherboardnya DDR2 nih. Jadi RAM-nya kita pakai DDR2. Di sini gue pakai dual channel. Jadi 2 kali 2 berapa? 4 GB di sini. Karena kalau 8 GB budgetnya menurut gua mahal ya. Jadi tapi bisa-bisa aja sih. Dan kalau udah kayak gitu tinggal VGA kan. Karena di sini nggak ada integrated graphic card-nya. Jadi di sini kita pakai VGA dan di sini gua mutusin buat pakai GDDR5. I don't know ini fake atau enggak. Tapi dari ulasannya menurut gua ini nggak fake. Tapi balik lagi ke kalian komen di bawah apakah ini fake atau enggak. Kalian komen di bawah. Menurut gua ini oke, nggak ada persoalan di sini. Kita baca di sini terus DDR ini 400 MHz GDDR5. Kenapa GDDR5? Karena udah tahun 2021 masa pakai GDDR2 atau GDDR3 kan. Jadi kita putusin pakai GDDR5 untuk tahun 2021 sekarang. So, kita langsung aja kita cek dari harga. Jangan. Kita seperti biasa kita akan langsung cek performanya dari Intel Key Core 2 Quad ya. Ini Key 6600, Intel Key 6600. Itu VGA-nya. Ini kita pakai ATI Radeon H5700. Coba nih. Apakah ada? Intel Core 2 Quad dengan HD 5770. Kebetulan kita ketemu ini bisa GTA 5, CSGO, Warface, WOT dan Dota. I don't know ya WOT itu game apa ya? World of Tai. Wih ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian nih. Gua buat tips sembari kita tukar pikiran juga. Komen di bawah kalau kalian merasa nggak puas. Jangan lupa follow Instagram gua, Saweria juga. 30.000 lagi gue tembus 200.000 dari penghasilan gue nge-YouTube dari Saweria, puji Tuhan ya. Thank you semuanya, makasih banyak kalau kalian lihat Saweria gue. Ini adalah PUBG, terutama ini PUBG kan ya. PUBG jalan dengan smoothing ya, 40 fps rata-ratanya, 48, 47. Ini udah kalian bisa lihat ini dia setting smooth dan oke banget. Gue matiin aja ya backsoundnya ya, kalau kena copyright ya sayang ya. Atau mungkin gue gedein dikit. Gedein aja dikit ya. Ngepet. Udah segini lah ya. Ini PUBG dari ini PUBG Dota 2, game kesukaan gua dari dulu. Tapi sekarang udah pensi, udah nggak main Dota lagi. Kecuali gua ada mood untuk bermain lagi karena gua malas banget mainnya. Untuk Dota 2 ini masuk sekitar 40 fps. Gua lihat dulu setting rata apa ini. Ini yang buat itu Rusia by the way. Gua nggak tahu ini settingnya seperti apa, apakah setting low atau setting seperti apa untuk racikan PC untuk dia testing gamenya dengan racikan PC seperti gua. Ini perbedaannya cuma di RAM-nya. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Wow, kalian bisa lihat ini full semua Dota. Dan kalian bisa lihat ini masih jalan di sekitar 40 fps kan. Komen di bawah, menurut gue ini udah kece banget, udah oke banget. Menurut gue ini udah is fine ya. Tapi up to you. Ah gila, I don't know. I miss Dota 2 so much, man. Ini game kesukaan gue dibanding Mobile Legends sih, being honestly ya. Habis itu kita lanjut di game WOT di sini. Gue nggak tahu ini game, tapi semuanya berjalan dengan smoothly. Gue yakin ini udah bisa record game. Kalian bisa lihat ini nih game Warface atau ini kayak Point Blank ya? Bukan PB nih. Kalian bisa lihat ini bisa tembus 60 fps, WOT atau game apakah ini? Gua nggak tahu.
Jadi kalian gimana? Apakah tips ini bermanfaat buat kalian? Komen di bawah. Kalau kalian bermanfaat bisa langsung please like, please comment, please subscribe. Jangan lupa berlangganan, jangan lupa, karena setiap harinya gue akan upload video dan gue janji seiring berjalannya waktu video ini akan membaik gitu. Gue sumpah. Ya gue pengen buat script, gue pengen gitu. Tapi gue ada ketakutan gue bawa view gue akan sepi kalau gue gak jarang upload. Itu ketakutan terbesar gue. Dan gue belum bisa beli barang sampai sekarang karena gue gak punya uang. Jujur-jujurannya gue punya uang, tapi gue harus prioritasin keluarga gue dulu. Gue gak bisa buat YouTube, kecuali YouTube udah I believe 100% untung gitu. Karena kita gak munafik ya. Gitu sih. Kita lihat rendering aja ya sayang ya. Editing 4 GB ke 6600. Rata-rata cuma di game doang kita udah lihat sih. Jadi ini kita GTA 5 aja bentaran ya. Sama lah, ini 4 GB RAM juga sama racikannya, pakai Intel AD5770, Intel Core 1600. Kalian kita langsung aja bentaran sambil kita mau bilang goodbye buat kalian ya. Harganya kita belum ngucapin ya, harganya sayang ya. Aduh, harganya nih 1.441.000 atau 1,5 juta. Belum termasuk ongkir, udah bisa main GTA 5, Dota 2 dan kawan-kawan ya, terutama bisa main GTA 5 full. Tadi kalian udah bisa kan udah full tak. Jadi gimana? Komen di bawah apakah video ini membantu kalian. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan Saweria dan berangganan juga di YouTube channel gue Tech with Black, dan jangan lupa follow Instagram gue Black Valkyrie. Oke. Kalian bisa DM gue nanya apapun yang berhubungan sama komputer PC, kita solving bareng-bareng, kita selesaikan masalah kalian bareng-bareng. Bukan masalah hidup ya, Cok. Anjing tuh kotak gua. Jadi perkara PC ya, buat kalian yang mau request racikan PC, oke? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you yang udah nonton dan semoga video ini bermanfaat. See you in next video dan bye-bye.